Matur nuwun sekali lagi Pak Lutfi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dipersilakan kepada Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, MAG dari Fakultas Syariah dan Hukum yang akan mempresentasikan tentang penelitian atau publikasi integrasi keilmuan Twin Towers, dosen dengan mahasiswa. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya Bu Fadila ya? Nggih, kedengaran Bu, monggo. Oke. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ibu Wakil Rektor, segenap pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Bapak Ibu dosen. Mohon izin, saya Nur Lailatul Musyafa'ah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedikit berbagi pengalaman tentang penelitian atau publikasi yang kami lakukan tentang integrasi keilmuan Twin Tower, baik itu dosen atau mahasiswa. Yang pertama ini langkah-langkah penelitian dosen yang khususnya kolaborasi antara dosen kami di Fakultas Syariah dan Hukum, ada dosen ilmu hukum murni dan ada dosen hukum Islam. Kebetulan saya yang dosen syariah atau hukum Islam. Dalam penelitian kami biasanya melakukan kerjasama di antaranya menggunakan kesempatan penelitian-penelitian dari LPPM atau dari Litabdimas. Dalam hal ini biasanya saya memilih penelitian interdisipliner, jadi gabungan antara dosen hukum sama dosen syariah. Prosesnya seperti biasa, mendaftar penelitian di LPPM melalui Stasa atau Stilistia atau Litabdimas, kemudian membuat proposal dan ketika diterima tentunya melakukan penelitian sampai laporan. Outputnya adalah laporan penelitian, haki, dan jurnal. Nah, kemudian dari penelitian itu kita buat jurnal, tentunya kita merapikan tulisan sesuai template jurnal, mensubmit ke jurnal yang sesuai dengan scope, dan merevisi artikel sesuai catatan reviewer sampai terbit menjadi jurnal. Nah, ini contoh yang kami lakukan kolaborasi antara penelitian dosen hukum sama dosen syariah. Sebenarnya ada beberapa ya, ini kami tampilkan 2 contoh. Ini tahun 2021 meneliti tentang peran Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam mencegah contempt of court perspektif hukum Islam. Jadi saya kolaborasi dengan Profesor Dr. Sri Warjiati, beliau dosen hukum, dan saya sebagai dosen Islamnya. Nah, kemudian dari penelitian ini kami menerbitkan di jurnal Sinta 3 dengan judul Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam. Dan satu lagi ada jurnal internasional, tapi dan ini tentunya membutuhkan proses ya, dari penelitian sampai terbit jurnal itu biasanya membutuhkan 6 bulan atau sampai setahun 2 tahun. Kemudian penelitian LPPM tahun 2019 itu saya juga kolaborasi dengan dosen HTN Bapak Arif Wijaya. Ini tentang implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kami penelitian lapangan di Kabupaten Lamongan, perspektif fikih siasa. Jadi nanti jadi dalam penelitian ini Pak Arif Wijaya, dosen HTN, dia fokus ke kajian undang-undang ini, sedangkan saya nanti di fikih siasanya. Dan dari penelitian ini terbit di jurnal Ad-Daulah Sinta. Gimana? Share screen di bawah, Prof. Biar kelihatan besar, biar sudah tinggal. saya share screen. Bukan yang bawah, Gimana? Prof. Ada gelas itu, Prof. Kayak gelas tuh, Prof. Di bawah. Oh ya. Gini ya. Sampun ya. Ya, ini terbit di jurnal Ad-Daulah Sinta 2 seperti ini. Ini buktinya. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa. Biasanya kita bisa setiap mata kuliah saya rasa bisa dijadikan bahan penelitian. Tapi kebetulan saya sering mendapat mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi dalam metode penelitian hukum biasanya ada teori. Dalam teori itu biasanya langsung praktek. Biasanya dalam setengah semester itu kami fokus teori-teori yang dalam proposal. Misalnya dari bagaimana judul, rumusan masalah, latar belakang itu satu mata kuliah sendiri setiap sub-sub dalam proposal itu ya. Itu biasanya setengah sampai UTS seperti itu.
Jadi dalam mata kuliah ini biasanya ya kami menentukan tema bersama dengan mahasiswa, karena mahasiswa kami kebetulan saya mengajar di Medpen Hukum Pidana, Prodi Hukum Pidana Islam, mahasiswanya sudah memiliki pengetahuan hukum umum sama hukum Islam. Jadi kita biasanya mengaitkan tema-tema yang hukum umum dan dikaitkan dengan hukum Islam. Meskipun ada yang fokus di hukum Islam saja atau hukum saja, tapi mayoritas rata-rata mengkaitkan dua keilmuan tersebut. Kemudian setelah itu buat proposal dan lanjut setiap pertemuan kita dampingi dari bab 2, bab 3 sampai akhir, sampai kemudian kita outputnya adalah mereka bisa membuat laporan penelitian lengkap dan sudah ada template jurnal. Nah, kemudian dari biasanya itu selesai ya, selesai mata kuliah sampai di situ. Tapi biasanya kita masih menganjurkan mahasiswa untuk mensubmit ke jurnal atau proceeding. Tapi biasanya itu sudah di luar waktu karena memang butuh, kalau jurnal itu kan membutuhkan waktu untuk terbit. Nah, ini biasanya masih, meskipun kuliah sudah selesai, biasanya kami masih mendampingi para mahasiswa sampai artikel itu bisa terbit di jurnal atau proceeding. Nah, ini dari laporan penelitian itu tentunya ketika untuk membuat jurnal atau proceeding, kita merapikannya sesuai template, kemudian mensubmit artikel ke jurnal atau proceeding. Ini biasanya memang ini dosen atau mahasiswa ya, tapi keseringan karena mahasiswa biasanya sudah mendapatkan nilai setelah UAS, rata-rata sudah tidak peduli jurnal itu ada catatan atau terbit gitu. Makanya biasanya yang seringkali saya yang mensubmitkan ke proceeding atau jurnal itu. Kemudian merevisi, sudah ada merevisi reviewer, kemudian sampai terbit. Dan rata-rata memang terbit ya. Nah, kemudian ini contohnya. Jadi ini contoh HTN ya, dari mahasiswa HTN, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 versi Vicky Siapa. Kebetulan ini waktu itu yang kita masa-masa COVID dan rata-rata mayoritas penelitian itu tentang COVID. Nah, ini beberapa mahasiswa, ada 3 mahasiswa, kemudian saya dosennya, dan terbit di jurnal Ad-Daulah Sinta 2. Nah, karena biasanya antara ketika itu mereka semester 6 dan bisa jadi ketika terbit ini mereka sudah lulus. Itu bukan itu. Kemudian ada juga yang di proceeding. Ini judulnya pemilihan daerah serentak pada masa pandemi COVID versi Kaidah Fikih. Ya, ini juga 3 mahasiswa. Kemudian terbit di proceeding IKOS Atlantis Press ya. Nah, ini buktinya. Dan ini proceedingnya. Dan ini waktu presentasi secara online dengan mahasiswa. Yang mahasiswa cuma Suaranya, dari Prof, Winsa waktu itu. kecil, Prof. Nah, ya gimana? Suaranya kecil, nggih? Gimana? Suaranya? Suaranya? Nggih, mengecil. Halo, Coba. halo. Nggih. Pripun Bapak Ibu yang lain? Jelas nggih Halo? suara Prof Ilang nggih? Jelas, Bu. Oke, Pon, lanjut Bu. Oh, ngepon. Dan memang begini Bapak Ibu ya, ketika kita kolaborasi dan mahasiswa, ketika itu di jurnal atau proceeding, biasanya kan ada yang berbayar. Kalau kita ke mahasiswa mungkin berat ya mereka, jadi mungkin konsekuensinya adalah kita bisa memfasilitasi itu dengan memakai kita yang membayari untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan biasanya fakultas kalau ada dana biasanya kita bisa di SPC-kan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah penelitian mahasiswa skripsi di Fakultas Syariah memang rata-rata sudah ada kajian hukum umum sama hukum Islam ya. Biasanya mahasiswa mengajukan judul skripsi bersama dosen pembimbing untuk menentukan tema yang biasanya berkaitan dengan hukum umum dan hukum Islam. Ini ada beberapa prodi yang mungkin kajiannya spesifik di hukum Islam saja, misalnya perbandingan madhab, tapi kadang-kadang juga perbandingan madhab itu mengkaji perbandingan hukum umum juga ada, atau perbandingan hukum umum dan hukum Islam. Kemudian mengajukan judul penelitian ke prodi, kemudian ujian proposal, kemudian ya memperbaiki proposal, kemudian lanjut ke penelitian dengan dibimbing dosen hingga laporan, ujian skripsi. Sampai ujian skripsi mahasiswa merevisi dan kemudian mensubmit ke Jilib atau repositori.
Kemudian dari jurnal skripsi itu sebenarnya bisa kita buat sebagai jurnal sebenarnya ya. Jadi karena itu tugas berdua mahasiswa dan dosen, jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk menyarankan mahasiswanya untuk menerbitkan di jurnal. Nah, saya biasanya tertarik ketika kita sudah bimbingan serius, ternyata ketika ujian skripsi itu ada teori baru dari dosen penguji, sehingga kadang-kadang dosen itu, mahasiswa itu harus merubah total. Nah, ketika merubah total, saya itu malah senang karena nanti data yang lama itu emang kalau dibuang, nah data yang lama itu biasanya kita elaborasi agar menjadi sesuatu yang menarik dan bisa layak publish, jadi tidak sia-sia. Jadi ini merapikan laporan penelitian dan menyesuaikan template jurnal, terus mensubmitnya ke jurnal, dan tentunya mengikuti alur jurnal dari revisi, edit, dan lain sebagainya, kemudian hingga terbit. Nah, ini contoh yang saya lakukan dengan mahasiswa kami, judulnya Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Minuman Tua menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2004. Ini kemudian terbit di Jurnal Al-Jinayah Sinta 3, Penjualan Tua di Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam. Nah, ini jurnalnya. Terus dari segi level penelitian ini berdasarkan level integrasi berdasarkan panduan masuk ke level 7, yaitu melakukan riset ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pengetahuan agama dan keputusan strategis dengan mengaitkan pengetahuan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih Bu Khalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, contoh baik lagi di bidang di bidang pembelajaran barusan sudah disajikan oleh Prof. Ila bagaimana kita mengkrit gitu nggih, tulisan anak-anak kita mahasiswa yang semula skripsi kemudian bisa sampai publish, sehingga ketika ada tagihan penyusunan borang dan itu bisa menjadi salah satu bahan gitu ya, termasuk penelitian dosen, kemudian dan bagaimana penelitian itu termasuk publishnya juga ada unsur integrasi Twin Tower-nya.